Benar kata Cak Nun 2023 lalu, Jokowi Firaun. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya. Ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman Kaisang. MK sama dengan Mahkamah Kakak, MA sama dengan Mahkamah Adik. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan salah British, bacotan apa aja. Kritik sosial tapi sopan gak nakal. Bacoters kembali lagi di Bacotik. Di tayangan yang kali ini kita akan bukan mengkritik ya, kita akan membahas sebuah isu sosial yang ada pada saat ini. Kalian mungkin sudah melihat dari thumbnailnya bahwa MA mengabulkan uji materi dari seseorang ya. Nanti kami akan memberikan kalian dari siapanya untuk mengabulkan batas usia yang tadinya berapa, 30 tahun ya untuk kepala daerah. Sekarang istilahnya boleh gitulah, istilahnya gitu. Tapi sebelum itu ini yang mau kita kasih kalian beberapa klip dari berita-berita yang saat ini bisa kita lihat. Ini. Putra sulung Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, kini bisa maju sebagai calon gubernur di Pilkada serentak 2024. Hal ini karena Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Kaisang yang berusia 29 tahun sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga di pilkada. KPU sendiri akan menetapkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024 pada 22 September mendatang. Sedangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember. Dalam putusan MA nomor 23 P/HUM/2024, batas usia calon kepala daerah diubah dari yang semula dibuat KPU. Usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Oleh karena itu, Kaisang bisa mendaftar seandainya pada hari pelantikan usianya telah memenuhi batas tersebut. Adapun pelantikan calon gubernur terpilih berbeda-beda jadwalnya di setiap daerah. Untuk Jakarta, pelantikan akan dilangsungkan pada awal 2025 atau setelah Kaisang genap berusia 30 tahun. Oke, sebelumnya ini gue tanya sama kalian deh. Menurut kalian kemarin ada kejadian MK? Ya, kemarin ada kejadian MK. Lalu sekarang MA nih, Mahkamah Agung. Ya. What do you think about it? About apa nih? Siapa yang akan About this decision? Siapa yang akan diloloskan? Begitu maksudnya. Unbelievable. Apaan? Karena pinggir jurang aja, pinggir jurang aja. Ini udah pinggir jurang udah. Karena memang dari MK kemudian MA ini ada apa ya? Dari kemarin kan sudah ada isu-isu bahwasanya Pak Presiden yang saat ini masih menjabat itu sudah menempatkan seseorang di pos-pos tertentu untuk memuluskan niat untuk memuluskan niat dari dinasti Pak Jokowi ini. Oh, jadi menurut Anda Joko Widodo niat untuk mendinastikan Republik Indonesia ini? Begitu kata jurnalis, kata pengamat. Oke. Begitu katanya. Menyapu diri sendiri, pintar. Menyapu diri Saya sendiri. ya, saya mengutip dari kata pengamat-pengamat politik yang memang sudah ahlinya seperti itu. Ya. Okay. Jadi adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan usia, kemudian Gibran naik Ya. Kemudian sekarang pun digadang-gadang bahwasanya adanya keputusan MA ini mengabulkan permintaan salah satu partai Garuda. Nah, ini pun digadang-gadang bahwasanya untuk Kaisang supaya bisa naik Pilkada, katanya dia mau jadi gubernur di DKI Jakarta. Ya, begitu, seperti itu. Fauzi, lo apa? Pendapat lo tentang ini apa? Gue pengen tahu deh, pendapat lo tentang ini, ayo. Gue boleh nggak komen? Nggak boleh. Udah bergabung di sini harus komen nih. Kok ngebacot, bukan komen, kita ngebacot. Tapi sebelum kalian mau dengar si Fauzi ini mau ngebacot apa, di bawah ini ya, kalian harus ngapain? Subscribe. Kalau menurut gue, kembalikan aja ke rakyat lagi, biar rakyatnya menilai. Itu aja. Bacoters, kalian adalah rakyat.
penilaian kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sekali lagi ya, boleh komentar. Subscribe. Oke, ya subscribe. Dan kita setelah ini apa namanya? Ada keputusan ini. Untuk kalian tahu siapa saja hakim-hakim di Mahkamah Agung yang akhirnya mengabulkan keputusan ini kita lihat sedikit dari hakim tersebut. Itu dia tadi apa? Ya, hakim-hakimnya ya, gitu. Boleh bertanya? Boleh. Kira-kira menurut kalian berdua hakim-hakim ini ada hubungan gak sama yang di Solo ini nih? Oh, Coba dijawab. Di Solo siapa bang? Banyak. Sebut aja. Enggak, saya cukup seperti itu. Siapa di Solo banyak? Ya, dari kalau dari gue, jujur gue nggak tahu. Gue nggak tahu dan gue tidak mau tahu. Bukan tidak mau tahu, sorry, bukan tidak mau. Tapi gue tidak tahu itu pernyataan. Gue nggak tahu. Bang Ija? Saya? Ya. Belum tahu sih. Belum tahu. Kalau netizen yang tahu, kalian juga boleh tulis di kolom komentar kalau kalian tahu. Mungkin mereka ada hubungan, ada apapun, udah harus hubungan keluarga atau apa, ya nanti mungkin ada, ya kalau kalian tahu. Tetapi ya. yang lucunya gugatan mengenai penghapusan batasan usia ini itu kan diajukannya kalau nggak salah bulan Mei kemarin nih. Terus terus dikabulkannya bulan Juni. Pada intinya, secepat Nah, itu. Oh my god! Wow! Itu jadi kayak Di saat pilkada mau dekat, Iya. Bulkan. Kan, intinya itu kan? Iya, buru-buru amat sih Pak. Buru-buru amat dikejar apa sih? Emang siapa sih yang nyuruh? menurut lo ada yang nyuruh? Menurut lo ada yang nyuruh? Kayak buru-buru amat kan masih bisa didiskusin lagi nantinya. Ya masih banyak substansi-substansi yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka harus nunggu juga untuk mengkaji tuntutan ini untuk ke pilkada selanjutnya. Masalahnya nggak nyampe seminggu loh nih, diajukannya nggak nyampe, diajukan gugatan itu pertama dan diputuskannya tuh nggak nyampe seminggu. Emang boleh? Saya gunting sebentar deh. Ya. Menurut Bang Ija ada yang nyuruh. Kita belum dijawab. Saya gunting. Menurut Bang Ija ada yang memerintahkan tuh gitu. Ya tentu itu dari orang yang menggugat itu pun ada niat tertentu, itu sudah jelas di situ. Kan nggak mungkin itu ngegugat ini deh, kan nggak mungkin kan gitu. Jadi memang pasti dari partai-partai yang terkait memang sudah ada niatan gitu. Tetapi untuk siapa dan apanya ya saya nggak tahu. Ya, tapi disclaimer dulu di sini, gue akan jelasin untuk para baca sekalian. Gue itu salah satu pendukung untuk anak-anak muda bisa memimpin, karena dari beberapa sejarah yang kita ketahui, tidak hanya dari sejarah Indonesia, baik itu dari kerajaan-kerajaan atau pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan, itu banyak dari kaum muda. Banyak. Di dunia pun begitu. Tetapi gue mendukung itu. Tetapi pertanyaannya kenapa dia lagi gitu maksudnya? Dia lagi dari siapa dia? orangnya lagi gitu maksudnya. Ya. Itu kan poinnya kan. Udah ngomong aja tadi. So, gue mau ketawa, tapi ya udah. Kan anak muda banyak kan yang bertalenta, yang punya pengalaman, yang udah punya, bahkan ada yang sudah berprestasi sebelumnya gitu. Ya. Kenapa? Ya udahlah ya. Ya, kita mau kasih unjuk juga bagaimana di sini pendapat-pendapat dari beberapa partai politik, baik itu partai politik terkait koalisinya yang mungkin satu gerbong dengan Presiden Jokowi atau yang berseberangan, atau juga pendapat langsung dari istana ini dia. Mengakomodasi keluarga Jokowi untuk jadi peserta pilkada, ngeresponnya gimana dari Gerindra sendiri nih Bang? Ya sudahlah, nanti juga kalau ternyata ya kan pada saatnya ternyata Mas Budi Jiwandono tidak berpasangan dengan Mas Kaisang, kan kecele sendiri gitu loh. Jangan-jangan ini membuat publik menjadi curiga. Jangan-jangan peraturan baru ini adalah bagian dari subordinasi hukum sebagai bagian dari alat kekuasaan. Jangan-jangan ada ambisi tertentu dari orang, dari kelompok atau dari keluarga yang kemudian bermain di lipatan akhir untuk melakukan rekayasa-rekayasa, upaya-upaya tertentu dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Mohon maaf, saya tidak mengikuti isu itu. Tentu saja kalau itu keputusan lembaga yudikatif, pemerintah tidak berkomentar. Ya, oke.
usia kepala daerah, Pak? Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan yang gugat. Oke. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja. Ya. Harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya. Ya. Tanyakan ke teman-teman PSI. Itu dia pendapat-pendapat dari ya mereka ya. Ya silakan kalian nilai sendiri. Oke. Without any further ado, kita mau langsung ke PLN. Nyambung lidah netizen. Oh ya. Boleh. Iya. Oke, langsung aja dari Miqbal MTTkin, Mutakin kayaknya. Ya. Nunggu syarat usia wali kota diubah jadi 5 tahun untuk Jan Etes katanya. Stop it. Get some help. Diubah jadi 5 tahun. 5 tahun nggak tuh? Jadi boleh ya? Kan nggak ada batas usia. Oke. Atau bang? 5 tahun. Mimpin apaan 5 tahun? Mimpin upacara aja belum bisa. Iya nggak sih? 5 tahun mau mimpin apaan ya? Iya nggak? Mimpin upacara aja di sekolah belum bisa. Iya. Lanjut ke netizen selanjutnya. Hasan H435 YI. Udah bener kata Cak Nun 2023 lalu. Jokowi Fir'aun. Ngeri kali weh. Nyebut merek kau Hasan. Bisa kau punya komen itu. Iya, gue viralin lo Hasan. Hati-hati ditendangin lo Hasan. Gak lu main Hasan. Asli lo. Makanya enak-enak gitu. Sudah bilang lo. Nggak boleh ngatain gitu kan, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Iya kan? Boleh. Berbohong dosa lo. Oke, lanjut netizen selanjutnya di PLN. Iya. Oke. Hati-hati ya Hasan ya. Makan yang enak ya lupa. Kocak banget nih Hasan. Oke. Next. Gue yang nyebutin kena nggak sih? Enggak ya? Maaf ya. Dari Frida Join Coffee. Langsung dilantik aja sekalian, nggak usah pilkada. Ya, benar juga sih. Itu boleh. Itu boleh juga dong. Kalau buat gue sih itu boleh. Kalau buat gue jujur boleh. Supaya apa? Duit negara nggak dibuang-buang. Boleh. Iya, langsung lantik aja, nggak usah pilkada, buang-buang duit negara, lo buang-buang duit pajak kita. Boleh. Kali ini gue setuju. Siapa namanya tuh? Ya, Frida. Join Coffee. Tapi kalau langsung dilantik, ya nggak lucu juga. Nggak lucu juga sih. Kayaknya ada drama-drama dikit lah. Harus ada. Kayak ada gini. Iya, harus ada cover dikit lah gitu bahwasanya. Kayaknya gue cover deh. Ya, oke lah ya Frida ya. Dari Jovanis Fansha, nunggu buzzer 02 yang bilang kalau nggak suka jangan pilih. Gimana? Ya, Coba diulang Bang ya. Nunggu buzzer 02 yang bilang kalau nggak suka jangan pilih. Oh, ngerti arahnya kemana? Kalian ngerti? Kalau kalian nggak ngerti juga nggak apa-apa. Kalian ngerti nggak apa-apa. Tapi kalian juga harus terus di kolom komentar kalau kalian ngerti. Tapi sebelum kalian terus kolom komentar. Boleh lanjut? Boleh. Dari Ali Firmanto, mending hapus batas usia syarat CPNS dan BUMN. Itu lebih pro rakyat, mengurangi pengangguran juga gitu. Pak, bada bak boom pow. Iya sih. Iya sih. Siapa namanya Bang? Ali Firmanto. Iya, Ali gue setuju dia sama Li. Karena pengangguran ini enggak di Indonesia, ya kita tahu. Nah ini yang gue bilang, banyak sekali permasalahan yang aturan-aturan yang kudu di maksudnya kerjaan MK, kerjaan MA itu sebenarnya banyak banget gitu loh. Kenapa hal-hal yang baru digugat kemarin langsung dikabulkan gitu. Jadi banyak banget nih, apalagi masalah-masalah yang kayak aduh ya udah masalah nanti di next konten ya. Sebagai gambaran nih, gue lihat salah satu berita. Generasi milenial ngelamar segitu banyaknya cuman buat jadi tukang seblak. Oh iya. Iya, berarti fotonya nih kita kasih. Nah, itu kalian bisa lihat. Berarti di sini menandakan apa? Banyak sekali pengangguran.
gitu. Kalau tadi yang siapa netizen siapa namanya dia tuh? Ali. Komentar kayak gitu ya gue setuju sih, karena untuk di PNS atau apa itu kan ada batas usia kan. Itu sih menurut gue. Ya CPNS nggak usah lah, susah banget. Iya, masalah orang melamar jadi tukang seblak aja segitu banyak ya. Sulitnya minta ampun, apalagi CPNS. Ya, terutama jadi pegawai bea cukai. Tapi ngomong, kalian tahu nggak sih persyaratan kerja di Indonesia itu apa? Di Indonesia? Apa dulu nih? Kita kerja dengan gaji UMR sekian. Apa kebiasaan kita? Persyaratan kita itu harusnya apa aja? Kebiasaan harus ini ya, dari persyaratan sebagai penyedia pekerjaan, lapangan pekerjaan. Pemerintah apa swasta? Pemerintah apa swasta? Dua-duanya. Nah, kalau yang saya tahu nih yang dari swastanya, nah itu harus mengendalikan mampu mengendalikan elemen air, udara, api dan tanah. Jokes gua kebaca, men. Bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan kembali orang mati. Ya, itu 4 aja tuh, 4 aja, nggak usah. Iya. Karena gue pengen menurut kalian tuh orang yang serius dulu ya. Ternyata di sini kita nggak terlalu serius karena ya masalahnya sudah cukup serius. Kasusnya ini menurut gue ini kasusnya udah cukup serius, jadi kita bawa bercanda aja. Tapi gini, maksudnya saya rasa kita semua sudah tahu persyaratan dari baik itu swasta maupun dari negeri kan pemerintah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita nggak bisa menutup mata bahwasanya ketika lo nggak punya keistimewaan itu syarat-syarat itu hanya formalitas aja. Tetapi yang utama di sini adalah kamu harus punya orang dalam. Nah, itu satu. Nah, itu kita nggak bisa menutup mata. Itu ada keistimewaan, itu ada. Sama kedua itu adalah good looking. Itu good looking lolos. Iya, jadi itu nggak bisa kita menutup mata. Beda mungkin di luar negeri ya, itu beda cerita. Di luar negeri lo kamu dari segi fisik mau bentuknya gimana pun, yang penting lo bisa kerja gitu. Body shaming ya, Bang, ini bukan body shaming nih. Iya. Enggak, saya nggak ngatain tuh. Tapi maksudnya tapi orang-orang luar itu mostly mereka yang lihat lo punya skill apa enggak? Ya, iya, skill dulu ya kan. Iya, itu kan bukan lo punya sertifikat atau enggak. Iya. Betul. Yang dilihat adalah pengalaman lo gitu. Lo punya pengalaman, tapi lo sekolahnya nggak bersertifikat misalnya. Lo akan dipakai. Gitu. Dan di Indonesia sudah ada batasan usia itu 28 tahun. Itu juga udah kayak seperti menutup rezeki orang ya. Iya. Untuk 28 ke atas juga susah. Susah. Kecuali ada ordal. Nah, ini yang dibilang Anies. Abah, terima kasih, tapi mohon maaf ya, belum terpilih kali ya. Abah Anies. Iya, Abah Anies. Saya anak Abah loh. Oh iya, jangan macam-macam ya. Hati-hati anak Abah. Anak Abah, gue dulu. Oke, ini kali ini dari BGS Prambudita. KKN merajalela di rezim ini. Emoticon ketawa, hahaha. Tapi mahasiswa nggak segahan dulu ya, pada sibuk main game apa ya? Hai. Oke. Belum tahu ya. Kalau tanggapan saya mengenai itu, mungkin kita di Indonesia sudah terlalu udah terlalu capek mungkin ngikutin drama-drama orang-orang ini ya, orang-orang di atas ini ya. Orang elit politik. Iya, jadi kayak udahlah gitu. Bahkan orang yang hari ini kemarin nih berada di pihak rakyat bisa beralih gitu. Nah, jadi kayak siapa yang masih kita percaya gitu. Bahkan DPR sebagai wakil rakyat pun nggak mau wakilin rakyat gitu. Jadi sebagian orang-orang yang duduk di DPR saat ini yang sebelumnya itu berada di rakyat loh. Bukan sebelumnya, seharusnya sampai sekarang pun seharusnya berada, karena mereka sebelumnya kan berada di rakyat nih. Setelah menjabat dilantik, terpilih, dan hanya beralih tidak di rakyat gitu. Itu kenapa? Ya karena DPR itu bukan dewan perwakilan rakyat, tetapi tapi kalau gue ngomong tidak, tapi
Tapi masih ada orang-orang yang duduk saat ini di DPR. Oh, ya. Ini masih ada. Banyak yang baik juga. Banyak. Coba 98/2. Jadi saya mau menanggapi orang-orang itu, mungkin mahasiswa saat ini agak udah deh gitu. Ya tapi kalau dari gua untuk kalian yang masih jadi mahasiswa saat ini atau mungkin dari orang-orang dewasa muda yang masih tenaganya masih oke gitu ya untuk turun ke jalan atau apapun itu, tetap suarakan apa yang ingin kalian suarakan. Kita ini sekali lagi, kita bukan kerajaan, kita negara demokrasi, kita berhak untuk bersuara, kita berhak untuk berkumpul, bersyarikat dan segala macam. Tetap lakukan itu, jangan putus semangat untuk negara siapa, negara kita semua, negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut dari Evil Engineer. Iri banget gak sih pengen juga punya ortu yang suportif kayak gini? Nice. Support. Dia iri pengen punya orang tua yang suportif kayak gitu. Jangan nih. Entah kakak, abang atau mbak nih. Udah syukurin aja kalau kita punya orang tua. Tapi orang tua support lah. Iya, support lah. Namanya orang tua. Orang tua kan. Orang tuanya Gibran dan Kaisang kan Ibu Iriana dan Bapak Joko Widodo. Iya. Tapi juga pasti supportif. Pasti support lah. Iya. Oke, lanjut dari kalian lagi nih. Dari Indra Yudhistira. MK sama dengan Mahkamah Kakak. MA sama dengan Mahkamah Adik. Oh. Berarti nggak ada jangan orang keribatan orang lain. Gue udah komen. Mahkamah kakak, Mahkamah adik. Ini dia juga yang menang. Wah, ada satu semua gimana? Bang Indra Yudhistira. Oke, Indra, thank you. Lo keren banget sih. Yang enak banget. Ngerokok dia mahal. Yang enak cobain. Keren. Oke, ini dari Cool Mademoiselle. Besok mau maju pilgub deh gue. Iya sih. Abang Siapa nih? Bang Krul. Mademoiselle. Siapa cowok nih? Dia manggil apa nih? Kakak aja deh. Kakak aja. Tapi balik lagi sama Kakak Krul. Lu harus punya siapa yang mendukung lu. Nah, itu yang penting. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Iya, jangan asal maju, habis uangmu. Ya. Yang penting itu bukan ini, men. Uang banyak nggak nentuin. Silakan. Tapi yang mendukung lu siapa gitu. Siapa backingan lo? Iya. Siapa backingan lo supaya lo bisa menjabat di sebuah jabatan pemerintahan? Itu yang penting. Emang gue boleh sejujur ini? Oke. Kayaknya udah jadi rahasia sih. Enggak. Bercanda. Oke, kita akan terakhir di PLN ini dari Latifa Ahindar 09. Oke guys, ayo kita gas untuk menuju satu keluarga generasi emas. Satu keluarga generasi emas. Latifah Hindar. Ini Linda yang lagi dicariin bukan sih? Bukan ya? Bukan ya, Kak? Jalurnya beda. Jalur beda ya? Beda jalur. Oke, beda jalur. Latifah, hati-hati ditandain loh. Itu lu tandain loh. Tapi enggak. Iya, itu ya. Negara kita negara demokrasi. Thank you tadi kita udah ngebacain PLN-nya melalui netizen. Thank you sudah yang komen-komen kita sambungkan ini kalian komentar-komentar kalian untuk supaya didengar oleh masyarakat yang lebih banyak. Dan udah ngapa-ngapain lagi? Satu kata terakhir atas keputusan Mahkamah Agung ini. Kalau dari saya ya. Kalau dari saya apapun drama ini baik itu benar dan salah. Nah, jadi alarm itu nggak boleh hilang. Kita harus berani ngomong, lu salah men, lu salah. Itu. Kalau lu benar, suarakan. Bisa suarakan, salah. Itu yang nggak boleh hilang. Intinya adalah kebenaran disuarakan, kesalahan disuarakan. Suarakan. Oke, thank you. Kembali tadi ya. Tanggapan gue pertama tadi ya, kembali lagi ke rakyat. Oke. Boleh nggak gue dipesan? Dipesan ya. Ngomongkan rasanya ke teman-teman semua di sini. Apalagi sekarang gue lagi jarang-jarang kasus Dina. Karena gue berasumsi dan berpikiran liar gue tuh kayak ini kasus besar, tapi yang lebih besar kok kayak ketutup
Gitu. Iya. Ya. Ya. Yang 270.000 apa 271 perak tuh. Itu dia. Dan yang lain-lain lagi, belum yang lain-lain lagi. Ya sudahlah, berikanlah keadilan siapapun. Nanti siapapun yang memimpin kita, apapun keputusannya, siapapun itu, tolonglah perhatikan kita yang di bawah. Pesan gue selalu itu. Oke, penting kita di bawah. Oke. Jadi Abang Ujian mau diperhatikan di mana nih? Udah makan gitu. Ya, ini masih masuk. Masih dimasukin. Oke. Mau diperhatiin di mana sih? Ini ya, di WA gitu. Mangdung gitu kan enak tuh ya gitu. Enggak, saya lebih ke kayak Ya minta aja nomornya Pak Jokowi. Minta. Iya, Bapak. Atau ajudannya. Ntar diperhatiin ke pasti. Semuanya sih saya minta semua. Atau ke Mayor Teddy. Perhatikan. Oke, for me, my last word is pertama adalah untuk kita semua, sekali lagi ingat, Indonesia adalah negara demokrasi seperti yang sudah didirikan oleh para founding fathers kita. Ya, kita ngerti apa artinya demokrasi, apa itu sebuah hak kita untuk bersuara. Tetap suarakan keresahan kalian, kegundah gulana kalian terhadap negara tercinta ini, terhadap tanah air kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Udah cukup sampai di situ aja ya. Asal sopan gak nakal gitu, seperti yang ada kalian di depan loh, ya mendengarkan. Kritik sosial tapi sopan gak nakal. Itu suara Kritik saya. boleh. Suara saya. Siap. Oke, Bacoters, thank you for watching this episode. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Kalian mau kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya sekali itu kalian harus subscribe. Oke. So, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton tayangan ini. Gua Rigi Pranoto. Gua Rizal. Gua Uzi 9. Bye.